Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Saya percaya hari ini sukacita yang luar biasa ada pada kita, amin. Amin. Oh luar biasa. Tepuk pundak kanan kiri kalau ada saudaranya, ada temannya. Apa kabar? Jawabannya luar biasa. Amin. Amin. Mari kita mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan kita sampai sekarang terus menyertai kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab kami tahu bahwa Engkau yang terus ada bersama kami. Kami mau beribadah, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati Engkau Tuhan, kami mau meminum air itu sampai kami kenyang. Kami menikmati Engkau, terus berjalan bersama kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Biarlah hati-Mu bersukacita atas puji-pujian kami, atas penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap berjalan bersama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menapai tahun ini. Kita masih menikmati tahun baru, menapai tahun ini dengan berjalan bersama Yesus. Amin. Amin. Siap dengan sukacita. Oh luar biasa. Ketika kita berjalan bersama Yesus, apapun itu tak akan kita gentar. Karena ada tangan yang penuh kuasa bersama kita. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab Engkau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Luar biasa. Mari kita menikmati terus berjalan bersama Yesus. Berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar. tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Tanganmu menopangku, Katakan jalani kehidupan. jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Oh dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Tuhan yang maha besar berjalan bersama kita. Apakah yang perlu kita takutkan lagi? Tidak ada. Karena Dia adalah jaminan hidup kita. Yesus jaminan hidupmu dan hidupku. Dahsyat Tuhan kita. Kuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, Katakan tak akan ku takut. sebab Aku tahu Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku,
menopang hidupku, lanjut keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus jaminan hidup kami. Haleluya, beri kemuliaan buat Raja kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan pada hari ini, di awal tahun 2022, saya yakin dan percaya Tuhan semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini yang sepakat dengan saya, dengan kami yang ada di tempat ini, katakan bersama, Tuhan sungguh indah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Engkau sungguh indah. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi mari kita katakan bersama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau sungguh indah di dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, oh haleluya, glory bagimu, glory Bapakku, haleluya. sungguh indah di dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, aku memuja-Mu. Terima kasih Yesus. Ku akan, aku menikmati-Mu, Yesus. Mari kita tetap dalam hadirat Allah. Sebentar kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah selalu beserta dengan kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Biarlah musik menaikkan pujian ini, sementara Bapak Ibu yang ada di rumah tetap dalam posisi doa. Katakan kepada Tuhan apa yang saudara mau pada hari ini. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Anda semua yang ada di rumah. Ini sekali lagi dengan segala kerendahan hati saudara. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami siap Tuhan. Iya Tuhan. Ajari kami semakin hari semakin taat mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa. Memberitakan kerajaan surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Dan terlebih Engkau ada di dalam hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah sampai di minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2022. Tentunya belum terlambat bagi kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Doa dan harapan kami, kita semua di tahun yang baru ini akan hidup di dalam berkat Tuhan yang lebih lagi dan hidup di dalam kesuksesan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mengawali renungan di awal tahun ini dengan satu pertanyaan. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang yakin, yang rindu dan percaya di tahun 2022 ini, di tahun yang baru ini, engkau akan sukses di dalam pekerjaanmu,
Engkau akan sukses di dalam pelayananmu. Engkau akan sukses di dalam studimu. Dan kau akan sukses di dalam segala hal yang kau kerjakan bersama dengan keluargamu. Seberapa banyak? Boleh angkat tangan? Ya, lambaikan kepada Tuhan di surga. Dan akan terjadi sesuai dengan iman kita. Nah, pertanyaannya adalah banyak prediksi, banyak ramalan bahwa di tahun 2022 ini akan masih ada kesulitan-kesulitan. Akan masih banyak timbul persoalan-persoalan. Ekonomi belum stabil. Bencana alam akan banyak dan lain sebagainya. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih ragu. Masih khawatir. Seperti lagunya Stinky. Mungkinkah gitu ya. Mungkinkah kita bisa meraih kesuksesan? Mungkinkah kita bisa berhasil di tahun 2022 dengan segala prediksi dan ramalan yang jelek tadi? Hari ini katakan kepada dirimu atau kepada saudara, teman di sebelah kiri kananmu, jangan takut. Hari ini ada kabar baik. Hari ini ada solusinya. Kita akan menjadi orang-orang yang sukses di tahun 2022. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pujian yang kita nyanyikan terakhir tadi sebelum pengantar firman, itu ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Don Moon dan diterjemahkan oleh seorang hamba Tuhan juga, William Kauntu. Pujian ini digugah diambil dari doa, permohonan, permintaan seorang nabi Tuhan yang bernama Musa. Kita akan lihat kisahnya dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-33. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini engkau berada, mari buka Alkitabmu yang punya Alkitab cetak maupun elektronik. Kita akan baca Keluaran 33 mulai dari ayatnya yang pertama ya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Sampai di situ dulu. Jadi ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, bangsa Israel bersama dengan Musa harus melewati dan menaklukkan satu daerah yang disebut dengan padang gurun. Kesimpulannya, di antara Mesir dan tanah perjanjian ada padang gurun di tengah-tengahnya. Dan Musa menyadari, Musa tahu melewati dan menaklukkan padang gurun bukanlah perkara yang mudah. Karena padang gurun adalah satu daerah yang tidak bersahabat dengan manusia. Di padang gurun susah, sulit mencari makanan dan minuman. Di padang gurun cuacanya sangat panas dan ekstrim. Belum lagi angin yang kencang. Belum lagi binatang-binatang yang berbisa dan lain sebagainya. Musa menyadari kondisi yang berat ini, tantangan yang besar ini. Itu sebabnya ketika dia tahu itu semua, Musa memanjatkan satu doa permintaan kepada Tuhan. Yaitu di ayatnya yang ke-15 dari Keluaran 33. Dan inilah dasarnya lagu tadi dibuat tentang penyertaan Tuhan yang terutama di dalam hidup bangsa Israel dan bagi kita saat ini. Mari kita lihat Keluaran 33 ayatnya yang ke-15. Inilah doa Musa. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Apa perkataan Musa? Apa doa Musa? Apa permintaan Musa, permohonan Musa kepada Tuhan? Jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami,
janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa meminta Tuhan yang hadir, Tuhan yang berada di tengah-tengah mereka dan di depan mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Dalam bahasa gaul atau milenialnya mungkin begini, Musa berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, kalau Tuhan gak berjalan di depan, kami moh gitu ya, gak mau. Kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak berjalan di depan kami. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Doa Musa ini menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di doanya ini Musa menekankan sesuatu yang sangat-sangat tegas sekali. Yaitu kata sendiri. Jika engkau sendiri, jika Tuhan sendiri. Boleh saja Musa bilang begini, jika Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Mengapa Musa menekankan kata Tuhan sendiri? Ada stressingnya, ada penekanannya. Ini diakibatkan dari ayatnya yang kedua dari Keluaran 33. Perhatikan ayatnya yang kedua dari Keluaran 33. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi sebenarnya sebelum Musa berdoa, Tuhan sudah janji, Musa pergilah, aku akan mengutus malaikat bersamamu. Tetapi Musa ngotot gitu ya. Musa ngeyel sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat di bawahnya, di ayat yang kelima, di ayatnya yang ke-8 itu ada dua kata dituliskan tegar tengkuk. Mungkin ini ciri khasnya orang Yahudi, tegar tengkuk. Kalau saya boleh ganti kata ini ngeyel dan ngototan gitu ya. Ngeyel dan ngototan. Musa ngeyel sama Tuhan, Musa ngotot sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri, moh. Sekalipun sebenarnya Tuhan sudah menawarkan akan mengutus seorang malaikat, Musa tidak mau diutusan Tuhan atau siapapun, harus Tuhan sendiri. Ini bukti Musa sangat mengandalkan Tuhan. Bukti kalau Musa sungguh-sungguh memahami dan mengenal siapa Tuhan. Musa butuh Tuhan sendiri, bukan yang lain. Ngotot ngeyel yang positif dari Musa kepada Tuhan. Bicara ngotot dan ngeyel, saya ingat pendahulu-pendahulu Musa yang tadi saya baca di ayatnya yang pertama, yaitu Abraham dan Yakub. Abraham juga pernah ngotot sama Tuhan. Abraham juga pernah ngeyel sama Tuhan. Ketika Abraham dan Tuhan berdiskusi tentang Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 bagaimana? Kalau hanya ada 5 bagaimana? Demikian juga Yakub, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat Yakub juga pernah ngeyel dan ngotot sama Tuhan. Ketika Yakub bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok, Tuhan sudah bilang lepaskan aku. Tapi Yakub ngeyel. Kalau engkau belum memberkati, aku tidak akan melepaskan engkau. Jadi ada ngeyel yang baik, ngeyel yang positif dari tokoh-tokoh Alkitab. Bahwa Tuhan adalah yang terutama di dalam hidup ini. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan dan yang sanggup memberkati kehidupan kita. Nah pertanyaannya, dari kisah 30, Keluaran 33 ini, dari kisah Musa ini, berkat apa yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita saat ini? Rema apa yang bisa kita ambil bagi kita yang hidup saat ini? Tuhan sudah menyertai kita melewati tahun 2021, masuk ke tahun 2022. Saya
ibaratkan atau analogikan 2021 adalah tanah Mesir. Dan 2022 yang kita sudah masuki di minggu kedua ini adalah tanah perjanjian. Kita sudah harus keluar dari Mesir dan berjalan masuk ke tanah perjanjian. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini kita sudah menerima tanah perjanjian kita masing-masing daripada Tuhan. Di slide kedua saya tuliskan begini, apa itu tanah perjanjian? Tanah perjanjian adalah penggenapan setiap janji Tuhan kepada engkau dan aku pribadi lepas pribadi. Mungkin berbeda-beda janji Tuhan atas hidup kita. Mungkin ada yang mendapat janji Tuhan di akhir tahun 2021 masuk ke 2022. Janji Tuhan akan ekonomi dan keuangan. Tuhan berjanji melalui kebenaran firman-Nya, melalui rema yang Dia berikan. Aku akan memulihkan engkau. Aku akan memberkati pekerjaanmu. Aku akan melipat gandakan berkatmu. Aku akan membuat engkau sukses dalam sisi bisnis dan pelayanan usahamu. Ini janji Tuhan di dalam bidang ekonomi dan keuangan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara juga mendapat janji Tuhan tentang kesehatan. Bahwa Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Sekalipun dokter berkata tidak ada jalan keluar. Dia Jehovah Rafa, sang penyembuh. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mungkin itu yang kau dapat di akhir 2021 tadi. Masuk ke 2022 janji Tuhan. Mungkin ada yang mendapat janji Tuhan di dalam bidang keluarga. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Menjadi keluarga yang rukun dan damai sejahtera. Sehingga Mazmur 133 digenapi di dalam kehidupanmu. Keluargamu menjadi keluarga yang hidup dan di dalam berkat Tuhan. Atau yang lainnya, di dalam bidang studi, Tuhan akan memberikan engkau hikmat, Amsal 1 ayat 7. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Studimu, engkau akan menjadi sukses dan berhasil. Atau di bidang pelayanan, ada yang mendapat janji Tuhan di dalam dunia pelayanan. Bahwa di dalam pelayananmu engkau akan menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Dipakai dengan luar biasa. Seperti khotbah Ibu Gembala di awal tahun. Ada karunia-karunia yang akan kau peroleh daripada Tuhan. Karunia mimpi, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia memimpin dan lain sebagainya. Dan karunia yang akan kau terima daripada Tuhan. Kan kau pakai di tahun 2022 sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak lain-lainnya. Mungkin ada janji-janji yang lainnya yang kau terima. Ada resolusi 2022 yang kau sudah buat bersama-sama dengan Tuhan. Visi apa yang kau akan capai di 2022. Kami sekeluarga punya visi. Tanggal 29 Desember saya kumpulkan anak-anak dan istri saya. Kami berempat kumpul. Dan saya menyampaikan yang harus kita capai, yang akan kita capai di tahun 2022 ada 3 poin ini. 1, 2, 3. Apa yang kau sudah buat untuk 2022? Resolusi apa? Ingin punya keturunan, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya apa? Buat mimpi sama Tuhan. Buat satu resolusi bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah setiap janji, setiap rema, setiap apa yang kau buat pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi pada Tuhan. Pasti akan tergenapi. Karena tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Percaya Bapak Ibu Saudara. Masalahnya apakah engkau sudah punya rema, resolusi, atau janji Tuhan di dalam hidupmu memasuki 2022 yang lalu. Kalau belum, masih ada waktu, masih ada kesempatan masuk di dalam hadirat Tuhan. Minta janji Tuhan, minta tanah perjanjianmu. Buat resolusi bersama-sama dengan Tuhan.
Dan di akhir 2022 engkau akan bersaksi bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu besar. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita sudah mendapat tanah perjanjian kita tadi Bapak Ibu Saudara, ada di bidang ekonomi, ada di bidang kesehatan, keluarga, studi, pelayanan, yang kita sudah terima di akhir 2021, maka untuk mencapai itu semua, ada yang namanya padang gurun. Ada yang namanya padang gurun. Apa itu padang gurun? Di slide yang ketiga. Padang gurun adalah lambang dari persoalan, lambang dari masalah, lambang dari tantangan, dan lambang dari penderitaan. Ini padang gurun. Jadi tidak otomatis terima janji Tuhan, kita langsung memperolehnya. Ada padang gurun. Tempat di mana kita dimurnikan dan iman kita semakin ditingkatkan. Dan kasih kita semakin menyerupai kasih Kristus. Ada padang gurun yang harus dilewati. Ada padang gurun yang harus kita taklukkan. Dan seperti tadi saya sampaikan, di 2022 ini banyak sekali masalah, persoalan, tantangan, penderitaan yang harus kita lewati. Ada varian baru dari COVID-19. Ada isu gejolak, BBM naik, dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah, persoalan-persoalan. Dan ketika kita tahu ini Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya tadi saya sampaikan, solusinya yang saya sampaikan. Kita masih bisa menjadi orang sukses, melewati padang gurun, menaklukkan padang gurun. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita punya Tuhan yang hebat, yang kuasanya tanpa batas. Dan Tuhan sudah buktikan kepada Musa. Dan hari ini, bulan ini, tahun ini juga akan Tuhan buktikan kepada kita sekalian. Yang terpenting adalah seperti tadi Musa berkata, engkau sendiri yang berjalan bersama dengan kami. Bukan yang lain. Sekalipun Tuhan sudah kasih penawaran, malaikat ditolak sama Musa. Malaikat saja Musa tolak, harus Tuhan sendiri. Hari ini kita juga berkata seperti Musa, Tuhan sendiri yang menyertai perjalanan, pelayanan, pekerjaanku, keluargaku dan masa depanku. Bukan yang lain. Jangan andalkan dirimu Bapak Ibu Saudara. Jangan andalkan kolega, jangan andalkan orang tua, jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan media sosial. Karena semuanya terbatas. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Coba buka Alkitabmu Bapak Ibu Saudara ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Oke, kita akan baca. Sudah dapat? Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi melewati padang gurun, menghadapi padang gurun, menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan, penderitaan yang akan kau alami untuk sampai kepada tanah perjanjian, penggenapan setiap janji Tuhan. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan manusia, dan jangan andalkan yang lain. Kita akan terkutuk, capek sendiri, lelah. Dan tadi dikatakan di ayat yang ke-6, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ini yang harus saya garis bawahi dari ayatnya yang ke-6 ini. Ia tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Yang jelek terus. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita dan manusia,
untuk melewati padang gurun, kita akan binasa. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Musa tadi, lanjut ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kebalikannya dari ayatnya yang ke-5 dan ke-6, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka bukan kutuk yang kita terima, melainkan berkat yang besar daripada Tuhan. Amin. Pilih yang mana? Mengandalkan manusia dan kekuatan kita, media sosial kita, atau mengandalkan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Pilihlah Tuhan, andalkan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama Tuhan. Di dalam setiap doamu, di awal hari, memasuki hari yang baru, berdoa, Tuhan, berjalanlah di depan kami. Kalau Tuhan tidak berjalan, kami tidak mau melangkah. Dan ini harus menjadi satu kenyataan hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi, bukan lip service. Mungkin selama ini kita hanya berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan saya, tetapi kita berjalan sendiri. Tapi biarlah di tahun 2022 ini kita mengawali sesuatu yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya sekedar di ucapan, tetapi menjadi realita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mengalami berkat Tuhan. Yang saya sangat menarik dari ayatnya yang ke-8, dari Yeremia 17 ini, yang sering saya khotbahkan dari mimbar ini adalah dari kalimat yang tidak khawatir dalam tahun kering. Slide selanjutnya. Ini mau saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berbicara begini. Engkau enggak harus khawatir sekalipun ada tahun kering. Jadi orang yang mengalami berkat Tuhan tidak selamanya jalannya mulus. Tidak selamanya ada air, tidak selamanya mulus. Jadi orang yang mau diberkati Tuhan dari ayatnya yang ke-8 ini berkata, pasti ada namanya tahun kering. Padang gurun, tadi sudah kita bahas, tandus, gersang, susah air. Pasti ada namanya kekeringan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buktinya, slide selanjutnya. Ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan Musa dan bangsa Israel, Israel menemukan sebuah kolam air, tapi airnya pahit. Ditulis dalam istilah marah, artinya pahit. Tetapi Tuhan punya cara untuk merubah air yang asin, pahit, menjadi air yang manis. Hanya dengan mencelupkan sebatang kayu. Berubah. Ketika mereka haus, dari batu cadas bisa keluar air yang sejuk. Tidak bisa dipikir Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka kelaparan, Tuhan kirimkan manna dari surga. Ketika mereka perlu daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa, Tuhan kalahkan dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Ini Tuhan kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong dan meluputkan engkau. Tuhan punya 1001 cara untuk memelihara kehidupanmu. Tuhan punya 1001 cara untuk mengangkat, mempromosikan engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Tunggu cara dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gak mungkin logikanya Bapak Ibu Saudara hanya dengan kayu kecil yang pahit bisa berubah menjadi manis. Saya tanya adik saya sarjana kimia, kemungkinannya berubah berapa persen? Dia tertawa, itu susah di dalam dunia pendidikan.
sarjana kimia saya tanya, bisakah pohon kayu dimasukkan satu kolam berubah rasanya dari pahit menjadi manis? Sulit. Tetapi bagi Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Di Mara dia rubah, yang pahit menjadi manis. Di Kana dia rubah, air tawar menjadi anggur yang terbaik. Itulah Tuhanmu, itulah Tuhanku. Dia dahsyat dan dia ajaib. Yang percaya katakan amin. Dan berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, ini kebanggaan kita. Tuhan dahsyat dan ajaib. Saya tanyakan lagi kepada adik saya, sarjana. Apakah mungkin batu bisa mengeluarkan air yang manis dan sejuk? Jawabannya tidak mungkin. Mission impossible. Airnya keluar dengan batu yang belum dipor. Kalau dipor mungkin bisa tembus gitu. Ini enggak, cuma diketuk keluar. Dahsyat Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Sadari, engkau punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia sanggup memelihara kehidupanmu. Dengan cara di luar pikiran, seperti Tuhan mengirimkan daging melalui burung gagak kepada nabinya Elia. Burung gagak makan daging, tapi burung gagak ngantar daging. Ini Tuhan. Tuhan punya cara-cara di luar pemikiran kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir seperti tadi Yeremia 17 ayat ke-8 katakan, tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Percayalah, sekalipun hari-hari ini ada kekeringan, ada tandus, ada gersang, minta Tuhan akan sediakan bagimu untuk engkau sampai kepada penggenapan setiap janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Percaya Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting adalah tadi mengandalkan Tuhan, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Percayalah, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau layani adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, yang terakhir kita akan bahas bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang akan saya bahas di sesi yang terakhir ini di renungan kita minggu ini. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini mirip ketika kita menikah Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang pria berkata kepada seorang wanita, ayo kita menikah gitu ya. Pasti sang wanita harus kenal siapa itu pria. Dan bagaimana seorang perempuan, wanita bisa mengenal seorang pria karena mereka bergaul dalam waktu tertentu. Yuk, Keluaran 33 ayat yang ke-11. Kita akan lihat ayat ini sekali lagi. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini keren Bapak Ibu Saudara. Jadi Musa itu ngomong-ngomong sama Tuhan seperti seorang teman. Jadi kalau ngobrol sama Tuhan, jangan kaku kayak menghadap bupati wali kota. Teladani apa yang Musa lakukan. Berbicara face to face seperti friend, sahabat. Makanya beberapa waktu yang lalu ada kesaksian, kalau kita berdoa sama Tuhan harus formal dong, harus hormat gitu ya. Bahasanya harus ditata gitu. Ya, dia belum tahu ayat ini. Nah, buat jemaat yang sudah tahu, mari kita rubah cara kita berhadapan dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di Kalvari, tirai bait suci sudah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi penghalang dengan kita berhadapan dengan Bapa. Tidak ada lagi sekat. Kita bisa ngobrol dengan Bapa seperti seorang teman. Pak, hari ini saya capek gitu ya.
Saya lupa tadi memasukkan ke PowerPoint, saya baru dapat tadi pagi. Ada seorang anak memeluk Tuhan Yesus, dituliskan capture-nya di situ. "Pak, gua lelah." Tuhan Yesus jawab, "Gua tahu nak." Gitu ya. Enak sekali. Santai, rileks. Dan doa kami pastoral di tempat ini, semua jemaat GKI Horava Ministry dan seluruh keluarga besarnya, tahun 2022 memiliki kedekatan dengan Bapa tanpa ada sekat dan jarak. Ngomong friend seperti saudara, teman. Berdoa, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan, kita harus kenal siapa Tuhan dan kita harus bergaul dengan Tuhan. Gak mungkin kita bisa berjalan bersama Tuhan, kita gak kenal dan kita gak pernah bergaul. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita harus kenal Tuhan dan kita harus bergaul dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Ini yang juga yang saya sampaikan di akhir 2021 di minggu keempat. Sebelum kita masuk di 2022. Ada 4 hal yang saya bahas. Bagaimana kita melewati 2021 masuk 2022. Yang pertama adalah doa. Dan ini saya ulangi pagi hari ini. Di minggu kedua ini. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Dengan Bapa, ngobrol, curhat. Dia adalah penasehat yang ajaib. Apa masalahmu? Apa kendalamu di dalam bisnis? Apa kendalamu di dalam studi? Apa kendalamu di dalam pernikahanmu? Ada masalah besar di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Jangan ujung-ujungnya, yuk kita putus, yuk kita cerai. Sudah gak usah bisnis. Ya gak usah dikerjakan, DO saja, jangan. Itu orang yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi orang yang tahu kebenaran, ketika ada masalah di dalam pernikahannya, ada masalah di dalam bisnisnya, ada masalah di dalam studi dan pelayanannya, datang berbicara kepada Tuhan, ngobrol friend to friend gitu ya, teman kepada teman. "Pak, gue ada masalah nih." Saya 2 hari yang lalu flu dan flu-nya agak gak enak. Saya WA adik saya yang jadi dokter di Jakarta. Saya tanya, "Dek, aku kok kondisinya begini?" Dia agak bijak sedikit. Dia tanya saya, "Bang, di rumah ada makanan pedas?" "Ada." "Coba bang makan." Saya makan. "Rasanya pedas?" "Iya." "Masih ada rasanya bang?" "Masih." "Oh kalau gitu biasa. Kalau nggak ada baru bahaya." Lutut gak bisa saya angkat Bapak Ibu Saudara. Jalan gak bisa. Saya bilang sama Tuhan, "Bapak besok minggu syuting. Kalau lutut begini ngilu, suara gak keluar. Masalah terjadi. Saya mau melayanimu. Saya mau menyatakan apa isi hatimu. Sekalipun saya tahu ketika saya dapat firman ini di akhir 2021, kondisi kesehatan saya langsung drop Bapak Ibu Saudara. Istri dan anak-anak sampai bingung. "Tadi papa gak apa-apa loh mah. Ngajak kami jalan-jalan gak apa-apa. Pulang jalan-jalan saya dapat ayat ini yang saya khotbahkan hari ini. Langsung turun kesehatan saya. Tapi saya punya Bapa yang dahsyat dan ajaib." Hari ini kalau saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ingat beberapa hari yang lalu, saya tidak berdaya. Yesus itu keren. Dia sungguh bisa dipercaya dan diandalkan. Ngomong, "Pak, gue sakit." Sembuhkan, pulihkan. Dan terjadi hari ini. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Yuk kita buka Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat yang 9. Sudah dapat? Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mundur sedikit nanti Bapak Ibu bicara tentang Henok. Henok juga demikian. Henok adalah orang yang bergaul dengan Allah.
Dan orang-orang yang bergaul dengan Allah, orang-orang yang berjalan dengan Allah akan mendapat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nuh luput dari air bah, Henok terangkat ke surga. Ini berkat yang besar. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan dengan Tuhan adalah orang-orang yang bergaul dan kenal dengan Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini, bergaulah dengan Tuhan. Kenallah dengan Tuhan. Like friend. Bukan bos dengan pimpinan. Jadikan Tuhan itu teman. Ketika engkau di sepeda motor ngobrol. Saya kadang-kadang iri dengan istri saya. Terus terang aja Bapak Ibu Saudara. Dia nyetir mobil pujian penyembahan, dapat firman, dapat penglihatan, dapat banyak berkat. Saya sampai kadang-kadang iri ya. Dia nyetir mobil, ngobrol sama Bapak, ngobrol sama Tuhan. Pak, kemarin aku berdoa untuk jalan ini di aspal, minggu ini di aspal. Dan banyak kesaksian dari dirinya. Jadi tidak hanya situasi dan kondisi. Engkau sedang menulis lembar tugasmu. Ngobrol, Pak tolong ya. Kalau ada yang salah ingatin ya. Like friend. Kayak saudara. Kayak Musa tadi. Gak perlu waktu-waktu yang harus jam 2 pagi, harus jam 6 pagi, harus sepi dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara gak terbiasa dengan pola-pola itu, gak jalan Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini, dimanapun kau berada, ada Yesus di kiri kananmu. Ada Yesus di depan dan di belakangmu. Di sekelilingmu ada Tuhan Yesus. Itu lagunya sekolah minggu. Kiri kananku ada Yesus. Ngobrol, hidup, bergaul dengan Tuhan. Supaya kita mengalami apa yang Nuh alami. Kita mengalami berkat yang seperti Musa alami di dalam kehidupan kita. Dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah sepakat. Amos 3 ayatnya yang ketiga. Yuk kita buka Alkitab kita. Amos 3 ayatnya yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini bicara tentang Tuhan dan manusia. Gak bisa Tuhan dan manusia berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sepakat Bapak Ibu Saudara. Harus berjanji. Karena dia Tuhan, maka kita harus sepakat dengan pikirannya. Kita harus sepakat dengan hatinya. Dan kita harus sepakat dengan tujuannya. Itu yang saya tuliskan di slide yang kelima atau yang keenam tadi. Kita harus sepakat dengan pikiran Tuhan. Kita harus sepakat dengan hatinya Tuhan. Kita harus sepakat dengan tujuannya Tuhan. Pertanyaannya, di mana kita tahu pikirannya Tuhan? Di mana kita tahu hatinya Tuhan? Di mana kita tahu tujuannya Tuhan? Semua ada di firman Tuhan. Dan itu yang saya sampaikan di akhir tahun lalu. Selain doa, milikilah kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di sini ada hatinya Tuhan. Di sini ada pikirannya Tuhan. Di sini kita tahu apa tujuannya Tuhan. Dan kita harus sepakat. Tolong tampilkan slide yang tadi. Berjalan bersama Tuhan. Apa artinya sepakat? Sepakat artinya adalah ya dan tidak berbantah. Jadi begini. Kalau Tuhan bilang begini. Fit, hatiku ya. Ini hatiku ya. Kalau aku melihat orang yang berkekurangan. Kalau aku melihat orang yang susah fit ya Tuhan. Aku punya yang murah hati. Hatiku murah hati. Jadi kalau ada orang susah, aku mau memberkati. Kita akan berjalan bersama-sama. Saya menemukan orang yang susah. Saya menemukan orang yang membutuhkan. Maka saya akan berkata, ya Tuhan, sepakat. Kalau Tuhan minta aku murah hati, aku akan menjadi murah hati buat mereka. Makanya sering saya sampaikan di depan anak-anak, di depan istri saya. Jangan ada pengamen, pengemis, yang datang ke rumah, gedor-gedor pagar, tidak dikasih uang. Berapapun kasih jumlahnya. Itu hatinya Tuhan. Itu pikirannya Tuhan. Tuhan berfirman, kalau engkau dikhianati, kalau engkau disakiti, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pikirkanlah yang manis.
pikirkanlah yang sedap didengar. Jadi kalau ada yang menyakiti saya, ada yang menyakiti Bapak Ibu Saudara, berkata, aku mengampunimu. Seperti Yesus berkata di Kalvari, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu orang yang sepakat dengan Bapa. Di dalam pikirannya Bapa dengan pikirannya Tuhan. Hatinya Tuhan dan tujuannya Tuhan. Apa sih tujuannya Tuhan? Supaya semua orang diselamatkan. Jadi di mana ada kesempatan melayani, layani yang terbaik. Ketika engkau punya karunia-karunia, yang tadi saya sebutkan di khotbah awal tahun oleh Ibu Gembala, lakukan karunia itu untuk keselamatan manusia dan nama Tuhan dipermuliakan. Sepakat. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama adalah kenal dan bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita melakukan firman ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan mempraktekkan apa yang Tuhan mau di awal 2022 ini, berjalan bersama dengan Dia, saya yakin dan percaya semua janji Tuhan, semua resolusimu di awal tahun 2022 akan tergenapi sepanjang tahun ini. Dan kau akan bersaksi Tuhan hebat dan dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup firman Tuhan dengan satu konklusi Bapak Ibu Saudara, saya tulis begini. Menghadapi masalah yang besar dan buas di tahun 2022. Berjalanlah bersama Sang Kuasa tak terbatas. Karena diri kita dan manusia sangat terbatas. Sehingga di tahun 2022 kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Yang percaya angkat tanganmu. Katakan amin. Kau akan menjadi orang yang sukses. Amin. Katakan, saya akan menjadi orang sukses di 2022. Saya akan menjadi orang yang luar biasa. Katakan, pekerjaanku sukses. Declare, proklamirkan. Rumah tanggaku sukses. Studiku sukses. Apapun yang aku kerjakan sukses. Karena kita berjalan dengan Sang Kuasa yang tak terbatas. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun tantangan yang ada di padang gurunmu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Jangan khawatir. Terus melangkah dan berjalan. Hadapi setiap tembokmu bersama dengan Tuhan. Kanaan, tanah perjanjian, kau akan raih bersama-sama dengan Tuhan. Yang pahit akan menjadi manis. Saya berdoa, jikalau ada pernikahan yang pahit di 2021, ada rumah tangga yang hidup di dalam kepahitan di 2021. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernikahannya pahit, rumah tangganya pahit sepanjang 2021. Angkat tanganmu, saya berdoa dari tempat ini. 2022 akan manis seperti yang terjadi di Marah. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami jalan buntu, tanah seperti batu, kau tanam padi gak tumbuh, kau bisnis nasi goreng gak jalan, bisnis A gagal, bisnis B gagal. Kau berkata, Tuhan, bisnisku kayak batu-batu cadas, apapun gak bisa tumbuh, apapun gak bisa berkembang, apapun gak bisa sukses. Hari ini saya berdoa, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara berkata demikian, dari batu cadas keluar air. Apa yang menjadi batu-batu di dalam kehidupanmu selama 2021 akan menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Ketika kau menanam benih bisnis, yang kecil akan tumbuh menjadi besar, bisnismu akan berkelimpahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mulai hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Bilang begini, Tuhan aku mau bisnis. Tuhan sertai. Tuhan berjalan di depan, aku di belakang. Ketika Tuhan berjalan, maka batu cadas itu akan berubah menjadi tanah yang subur. Kau tinggal menanam benih yang sedikit. Apa yang kau punya? 5 roti dan 2 ikan. Tabur 5 roti dan 2 ikan.
Sepertinya tidak ada artinya buat kebutuhanmu yang besar, untuk hutang-hutangmu yang gede. Tetapi ketika itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat berlipat kali ganda untuk 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Itu akan terjadi. Karena Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ada banyak musuh di sekitarmu. Seperti tadi di dalam Keluaran 33 ayatnya yang kedua. Ada orang-orang yang tidak kau sukai. Ini ada orang Amori, ada orang Het, ada orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, jahat, sirik, pengkhianat, menusuk dari belakang, hanya ABG, asal bos gede gitu ya. Tuhan akan kalahkan. Tuhan akan bela engkau. Tuhan akan permuliakan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Jangan membalas kejahatan dengan orang Amori, orang Het, orang Feris. Engkau tahu siapa yang mengkhianati, engkau tahu siapa yang menusuk, engkau tahu siapa yang iri, biarkan saja. Berjalan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan bela hakmu, Tuhan akan bela kehidupanmu untuk kebermuliaan nama Tuhan. Amin. Ada di antara kau mengalami sepertinya enggak nyaman, sekelilingmu memusuhi engkau. Hari ini angkat tanganmu, terima pembelaan dan promosi daripada Tuhan. Di tempat kerja, di dalam pelayanan, di dalam segala hal, engkau menjadi bintang-bintangnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Atau yang terakhir, mungkin di antara engkau Bapak Ibu Saudara di 2021 kemarin, engkau mengalami yang namanya kelaparan. Untuk makan nasi susah, sulit. Mau minta daging sungkan kepada tetangga. Datang kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau dulu manna turun dari langit, burung puyuh turun dari langit, Tuhan masih bisa melakukan mukjizat di tahun ini. Dia Tuhan yang tanpa batas. Dia punya 1001 cara untuk memberkati engkau. Asalkan kau percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tak pernah kau lihat, Tuhan akan sediakan bagimu. Engkau akan melihat burung gagak datang ke rumahmu mengirimkan berkat-berkatnya. Beberapa waktu yang lalu istri saya bertanya kepada saya, "Pak, makan apa kita hari ini?" Saya bilang, "Terserah mama." Dia ambil kunci sepeda motor, dia pergi keluar, dia datang, saya pikir bawa makanan, dia bilang, "Gua nggak nemu makanan." Loh, terus kita makan apa hari ini? Ya udah, karena kita punya telur, makan telur saja. Bapak Ibu Saudara, ketika istri saya mulai menceplok telur gitu, ada malaikat kecil, usianya 2 atau 3 tahun. Pakai pampers dan kaos kutang doang, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Datang ke rumah, bilang begini, "Papa." Dia panggil saya Papa. Dia kasih kresek. Di dalamnya ada 2 nasi bungkus. Saya bilang, malaikat kecil Tuhan kirim, kasih kita berkat. Apapun persoalanmu Bapak Ibu Saudara, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan. Dan sepakatlah apa yang Tuhan minta dari hidupmu. Ketika engkau berkata ya atas setiap firman Tuhan, maka dia akan memberkati hidupmu. Ayat terakhir, kembali kepada Keluaran 33 ayat 14. Ini ayat yang paling saya suka Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang paling saya suka. Tadi terbersit, sebenarnya saya tidak sampai ke ayat ini, tetapi karena Tuhan taruh di hati saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Terjemahan aslinya begini, percaya saya ya. Terjemahan bahasa Ibraninya begini. "Aku sendiri yang akan menyatakan hadiratku kepadamu dan aku yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu." Terjemahan aslinya bukan ketentraman. Tetapi saya Tuhan akan bertanggung jawab atas keluargamu, atas masa depanmu. Aku akan bertanggung jawab atas segala yang kau kerjakan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara. Asalkan kau berjalan bersama dia. Dia yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Yuk kita baca ayat ini 33-14 ini.
ganti kata engkau dengan aku. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing nama kita David dan memberikan ketentraman kepada David. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman, Tuhan sendiri akan membimbing David dan memberikan ketentraman kepada David di sepanjang tahun 2022. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kau ketentraman di sepanjang tahun ini. Buang semua kekhawatiran, buang semua ketakutan, terima ketentraman, damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan mengangkat pujian yang tadi kita sudah nyanyikan sebelum firman. Pak Susilo akan membawakan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini kau berada. Yang bisa, mari bernyanyilah bersama-sama. Tanggalkan semua pikiranmu, tanggalkan semua bebanmu. Mungkin kau sedang berpikir bagaimana bayar hutang besok, bayar tagihan besok, apa saja tanggalkan sejenak. Hatimu yang sedang pahit, hatimu yang sedang kacau balau, hatimu yang sedang sedih, tanggalkan semua dulu Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan, datang ke hadiratnya seperti teman, seperti Musa. Nyatakan semua hatimu kepada Tuhan, pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, Rasakan hadiratnya. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku Ya. dengan kasih karunia-Mu. Benar Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Benar Bapakku. Ya. Berjalan dalam Amin. Roh. Dengan iman sama-sama katakan. Nyatakan Ya. Tuhan Amin. kemuliaan-Mu. Ya. Dan berjalanlah Sekali lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. bila engkau tak besertaku. Glory haleluya haleluya. Ya. Ku tak mau berjalan. Ya. Amin. Ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku Ya. dengan kasih karunia. Amin. Ya. Pimpin langkahku setiap waktu. Ya. Berjalan dalam Roh-Mu. Ya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Pimpinlah langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap. Ini penyerahan kami waktu. kepadamu ya Bapa. Penyerahan kami kepadamu. Berjalan dalam. Ini doa kami seperti Musa Roh. berdoa kepadamu. Kami tidak mengandalkan yang lain. Nyatakan Tuhan Nyatakan kehadiran-Mu. kemuliaan. Iya. Dan berjalanlah bersama dengan kami. Berjalanlah dengan. Pimpinlah langkahku di setiap waktu. Pimpin langkahku setiap Amin. waktu. Di sepanjang 2022 ini Tuhan. Pimpin kami. Berjalan. Tidak ada satu hari pun kami berjalan tanpa Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kami. Nyatakan Tuhan. Hadiran-Mu nyata Tuhan. Kemuliaan-Mu. Amin. Dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
dan berjalanlah denganku. Bapakku, glory haleluya. Haleluya, haleluya. Rasakan hadiratnya menjamahmu Bapak Ibu Saudara. Rasakan dia mengangkat setiap beban-bebanmu. Rasakan dia menghapus setiap air matamu hari ini. Dia gantikan semua beban sakitmu, penderitaanmu yang kau bawa di 2021 masuk 2022 dengan kemuliaannya, dengan berkatnya, dengan sukacita dan damai sejahteranya. Izinkan dia mengangkat semua batu-batu yang kau bawa dari 2021. Izinkan dia menukar setiap batu-batu itu dengan berkat-berkatnya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bukan yang lain. Andalkan dia. Kinarala nalabalayamu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk firman-Mu, janji-Mu yang kami terima hari ini. Berjalan bersama-Mu lebih dari cukup. Karena kami tahu tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak dapat selesaikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu. Kami mengakhiri ibadah ini dengan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sempurnakan berkat firman-Mu dengan berkat yang terbaik daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami dan kami menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat hari Minggu.